Halo semuanya, jumpa lagi bersama Yudi di sini. Di video kali ini aku lagi berada di sekitaran kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Sumbawa Besar. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan informasi-informasi penting bagi para kalian yang suka melakukan kegiatan petualang seperti pendaki gunung atau pecinta alam ataupun pramuka. Pastinya saat kalian melakukan kegiatan di alam liar, suatu saat pasti kalian akan bertemu yang namanya hewan buas. Nah, salah satunya adalah babi hutan, teman-teman. Di video kali ini saya ingin membagikan 12 tips aman saat bertemu babi hutan di alam liar. Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas 12 tips aman saat berjumpa babi hutan di alam liar, terlebih dahulu kita kenali dulu babi hutan ini, teman-teman. Babi hutan merupakan hewan babi liar yang hidup di alam liar, teman-teman. Babi hutan merupakan asal muasal babi domestik yang sering dipelihara oleh orang-orang. Babi hutan sendiri bukanlah hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya masih sangat banyak di alam liar, teman-teman. Babi hutan ini seringkali menjadi objek utama menembak bagi para pemburu dan kerap kali juga menjadi musuh utama bagi para petani dan para pendaki gunung. Babi hutan merupakan hewan omnivora. Mereka makanannya di alam liar berupa seperti buah-buah hutan yang jatuh ke tanah, ataupun mereka juga memakan aneka serangga ataupun cacing, teman-teman. Nah, salah satu pengendali ekosistem babi hutan di alam liar yaitu berupa ini seperti di Pulau Jawa, seperti hewan-hewan harimau, macan, buaya. Tapi kalau untuk di daerah saya sendiri, satu-satunya pengendali ekosistem populasi babi hutan di alam liar yaitu seperti ular piton besar, teman-teman ya. Nah, karena semakin sempitnya habitat mereka di alam liar yang diakibatkan oleh proyek-proyek pembangunan seperti pertanian ataupun perumahan ataupun proyek-proyek lainnya, itu yang membuat habitat mereka itu semakin sempit, teman-teman. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa babi hutan selalu bentrok dengan manusia, teman-teman. Babi hutan menyerang manusia bukanlah hal yang baru terjadi, teman-teman. Babi hutan memiliki taring yang besar dan tenaga yang kuat. Kerap kali babi hutan menyerang manusia dengan cara menyeruduk dan mengoyak bagian tubuh yang dia anggap adalah ancamannya, teman-teman. Ada 3 tipe babi hutan yang patut kita waspadai, teman-teman, karena memiliki tingkat agresif yang tinggi. Yang pertama adalah babi hutan sang raja atau kita sebut pejantan, teman-teman. Karena babi hutan pejantan ini memiliki sifat teritorial yang tinggi. Mereka akan menjaga wilayah kekuasaannya. Yang kedua adalah babi hutan yang memiliki trauma yang sudah pernah diprovokasi oleh manusia, baik itu diprovokasi oleh pemburu ataupun manusia-manusia yang pernah melukai babi hutan ini. Dan yang ketiga adalah babi hutan betina yang memiliki atau sedang menyusui atau mengadopsi anak-anaknya, teman-teman. Nah, itu tadi 3 tipe babi hutan yang patut kita waspadai karena memiliki tingkat agresif yang tinggi, teman-teman. Banyaknya kasus penyerangan babi hutan terhadap manusia. Bahkan beberapa kasus penyerangan babi hutan ini sampai menewaskan manusia. Itu terjadi di daerah Sumatera, Bengkulu, Cilacap, Tegal, dan lain-lain, teman-teman. Hal seperti ini merupakan isyarat yang menjadi pertanda bahwa babi hutan adalah makhluk buas yang tidak bisa disepelekan akan serangannya, teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan 12 tips cara aman dan selamat saat berjumpa babi hutan di alam liar. Tips yang pertama, jangan pernah pergi ke hutan sendirian, teman-teman. Cobalah untuk mengajak teman-teman kalian. Pokoknya jangan
Yang pertama ini jangan pergi ke hutan sendirian. Dan yang kedua, cobalah membawa senjata-senjata tajam yang walaupun kita memang tidak ada tujuan untuk melukai hewan, tapi kita patut membawa sesuatu seperti senjata tajam ataupun senjata lainnya yang dapat dipergunakan saat kita terdesak untuk menyelamatkan diri atau untuk melakukan perlawanan terhadap makhluk buas, teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa kita dimanapun kita berada, kita tetap mengucapkan salam atau permisi. Bagi kita yang beragama Muslim, mungkin kita bisa menyebut Assalamualaikum, seperti itulah. Itu yang ketiga ya, jangan lupa mengucapkan salam atau permisi, karena kita di tempat-tempat yang menurut kita ini adalah orang asing, kita wajib mengucapkan salam atau permisi. Dan yang keempat, saat kita melakukan penjelajahan ataupun pendakian secara tiba-tiba atau tanpa diduga-duga kita berjumpa dengan babi hutan, hal yang pertama kita bisa lakukan yaitu jangan melakukan pergerakan secara tiba-tiba, tidak bersuara, tetap tenang. Pokoknya itu kita kita membuat kita ini tenang ya, jangan melakukan pergerakan secara tiba-tiba ataupun berisik. Kemungkinan babi hutan tersebut hanya lewat untuk mencari makan. Kelima, bersikaplah sebagai tamu, teman-teman. Nah, karena kita berada di tempat asing, otomatis mereka, walaupun mereka ini hewan, mereka adalah penghuni duluan atau penghuni asli sekitar itu, teman-teman. Jadi kita bersikap seperti tamu, jangan kita ganggu, jangan kita usik, jangan kita lempar, teman-teman. Dan yang keenam, kita tetap tenang, kita tetap jangan melakukan pergerakan secara tiba-tiba, jangan bersuara. Ketika babi itu tidak merasa terancam, dia akan kembali melanjutkan kegiatan aktivitasnya, teman-teman. Kita bisa mundur secara perlahan-lahan ketika pada saat babi itu tidak melihat kita, teman-teman. Jadi kita bisa mundur perlahan-lahan untuk menjauh dari babi hutan tersebut. Dan yang ketujuh, apabila babi itu terlihat seperti terganggu, dia ingin mendekat dan terlihat ingin menyerang kita, cobalah kita fokus untuk mencari pohon-pohon yang mudah dijangkau, teman-teman. Usahakan carilah pohon yang mudah kita jangkau, yang bisa kita panjat, dan usahakan juga pohon tersebut kuat ya, karena percuma juga kalau kita panjat pohonnya tidak kuat, pohonnya rubuh kan sama dengan bohong. Dan yang kedelapan, apabila kita sudah berada di atas pohon, kita tetap tenang di situ, kita jangan usik, jangan kita lempar, kita tunggu sampai babi itu pergi, teman-teman. Karena tidak mungkin juga dia menunggu kita selamanya di situ ya. Dia tetap akan melanjutkan aktivitas yang seperti biasanya dilakukan. Jadi yang kedelapan, kita tunggu saat kita berada di atas pohon, kita tunggu sampai babi hutan tersebut dengan sendirinya nanti pergi, teman-teman. Dan yang kesembilan, apabila di sekitar kita itu tidak ada pohon yang bisa kita panjat, kita bisa saat babi itu mengejar kita, kita bisa melakukan dengan berlari dengan cara zigzag, teman-teman. Jadi tidak lari karena teknik babi berlari itu dia tipenya kan dia lurus ya, menyeruduk dia seperti banteng. Jadi kita cobalah untuk berlari dengan zigzag, teman-teman. Dan yang ke-10, saat kita sudah diserang ataupun ya pokoknya kita sudah diserang, cobalah minta orang-orang di sekitar kita ataupun teman kita untuk mengalihkan perhatian babi tersebut, teman-teman. Ke-11, saat kita diserang babi hutan, tidak ada yang menolong ataupun teman-teman kita tidak berani menolong, ya mau tidak mau kita sendirian yang harus berjuang untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, caranya bisa dengan kita menangkap kedua kaki belakangnya, teman-teman. Kita tangkap, ini kan kita seumpamanya kita diserang ya, diserang, coba kita tangkap bagian kaki bagian belakangnya, teman-teman, kaki belakangnya ya, dua-dua seperti ini. Lalu kita coba jatuhkan badannya ke samping, teman-teman. Setelah jatuh ke samping, kita bisa meminta orang-orang ataupun teman-teman kita yang ikut dengan kita meminta bantuan mereka, teman-teman. Dan yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan di alam liar. Ini buat kalian yang para pendaki ataupun para penjelajah,
jangan buang sampah di alam liar, khususnya sampah-sampah sisa-sisa makanan, karena sisa-sisa makanan dapat mengundang babi hutan untuk datang. Jadi itu yang terakhir ya, jangan buang sampah sembarangan, tetap bawa sampah kalian, bawa pulang. Dan mungkin itu saja video kita kali ini mengenai 12 tips aman dan selamat saat berjumpa babi hutan di alam liar. Semoga video ini bermanfaat ya, dan menambah wawasan kita. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you next time. Bye bye.